Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar. Saya sendiri Sugiatmi dari SDN 03 Bejen dengan pengajar praktik Bapak Haryanto, fasilitator Ibu Wiwi Intarti. Berikut teman saya. Saya Sri Jumani, SPDSD dari SDN 02 Waru Kebak Kramat dengan pengajar praktek Ibu Hidayati MPD dan fasilitator Ibu Wiwi Intarti. Berikutnya, Perkenalkan, saya Irna Triana Hesti, saya dari SD Negeri 3 Popongan, Kabupaten Karanganyar, dengan pengajar praktik Bapak Haryanto dan fasilitator Ibu Wiwi Intarti. Terima kasih, Bu. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan praktek coaching dengan alur cerita. Saya Sugiatmi sebagai pengamat dan Ibu Triana Hesti sebagai coach, juga Ibu Sri Jumani sebagai coach. Assalamualaikum Bu Jumani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sugiatmi. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Ya, baik Bu. Pada kesempatan kali ini, Bu Jum nanti berperan sebagai coach. Di sini apa yang sudah Bu Sri Jumani siapkan untuk percakapan kali ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, saya sudah mempersiapkan diri tentunya sebagai perasaan dan hati saya kepada Bu Erna sebagai koci, juga saya persiapkan diri sebagai pendengar yang aktif, bersama-sama akan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri Jumani. Waktu sepenuhnya saya persilahkan Bu Sri Jumani beserta Bu Irna untuk mengawali coaching di pagi hari ini. Monggo Bu. Assalamualaikum Bu Jumani, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Erna. Apa kabar Bu Erna? Ya, alhamdulillah baik Bu Jumani. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Erna. Bagaimana kabar anak-anak di sekolah Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sekarang anak-anak sedang persiapan ujian praktik. Bu Jumani, bisakah saya meminta waktu Ibu sebentar saja Bu? Dengan senang hati Bu Erna, saya persilahkan apapun yang Ibu Erna permasalahkan, saya siap mendampingi Bu Erna. Terima kasih Bu Jum, terima kasih sekali Bu. Ada apa Bu Erna? Apa yang bisa saya bantu? Begini Bu Jumani, saya ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran yang saya hadapi di kelas akhir-akhir ini. Monggo Bu Erna, permasalahan apa yang sedang dihadapi? Saya itu kewalahan menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajar dan memberikan materi, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, sehingga proses pembelajaran di kelas itu terganggu, Bu. Oh, jadi itu permasalahan Bu Erna. Jadi satu anak ya yang mengalami permasalahan, jadi seperti membuat tingkah laku begitu ya Bu Erna, nggih? Iya Bu. Baik Bu Erna, saya akan mencoba membantu menyelesaikan masalah ini. Kita pecahkan bersama-sama, nggih Bu Erna, nggih. Terima kasih Bu Jum. Nah sekarang menurut Bu Erna,
Kira-kira dari percakapan kita ini yang diharapkan Bu Erna apa? Saya berharap, Bu, Ibu bisa membantu saya mengatasi masalah saya ini. Kita bisa menemukan solusi bersama dari permasalahan ini, Bu Jumani. Jadi kita nanti akan berusaha bersama memecahkan masalah Bu Erna. Kemudian harapan atau apa yang diinginkan Bu Erna? Saya berharap setiap saya mengajar murid-murid saya itu bisa nyaman, senang, dan murid saya yang selalu mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya itu bisa fokus di setiap mengikuti pembelajaran. Baik Bu Erna. Untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya, kira-kira apa menurut Bu Erna bisa diceritakan? Ya, begini Bu. Saat saya memberi materi, murid tersebut mengganggu teman sebangkunya. Dari teman sebangkunya, dia memanggil teman lain tanpa ada keperluan. Terus sebentar-bentar melaporkan teman lain dengan dalih banyak sekali alasannya. Sebentar-sebentar permisi ke kamar mandi, balik lagi. Terus kalau diam sebentar, dia itu pelotean Bu, memukul-mukul meja, dan masih banyak yang lainnya. Dan itu membuat kelas menjadi gaduh akibat ulahnya Bu. Jadi anak ini seperti ingin diperhatikan gitu nggih Bu? Iya. Lantas menurut Bu Erna, situasi ideal apa yang Bu Erna inginkan dari kejadian ini? Nah, saya ingin murid saya itu bisa fokus semuanya, menyimak pembelajaran di kelas saya saat saya mengajar di kelas. Jadi suasana itu akan menjadi nyaman, tertib, dan kondusif, Bu. Jadi Bu Erna ingin anak-anak bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat mengajar. Supaya anak-anak bisa menyimak pembelajaran fokus, kemudian apa saja yang menurut Bu Erna bisa dilakukan? Pertama, saya akan merubah gaya mengajar saya, Bu. Saya akan menggunakan metode-metode dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, supaya siswa saya bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan kalau belum berhasil, kemungkinan saya akan memanggil murid tersebut dan mengajaknya berbicara secara terbuka. Ada alasan apa sehingga dia itu melakukan hal seperti itu? Bagus itu Bu Erna. Jadi Bu Erna mau mengubah gaya belajar, kemudian mencari metode-metode dan media pembelajaran yang lebih menarik. Begitu nggih Bu Erna? Iya. Itu sudah bagus sekali Bu Erna. Kemudian dari pernyataan yang Bu Erna ungkapkan tadi, kira-kira apa yang dipersiapkan Bu Erna? Saya akan membuat media pembelajaran itu dengan semenarik mungkin, Bu, sesuai minat yang diinginkan oleh peserta didik saya. Mungkin saya akan membuat media pembelajaran itu berupa video pembelajaran, PPT, dan gaya belajar. Saya akan mengakomodir semua pemetaan kebutuhan sesuai gaya belajar mereka. Sebelumnya saya Iya Bu, alat dan bahan yang tentunya saya persiapkan, saya bisa menggunakan LCD, proyektor, laptop, mungkin sound system untuk di setiap pembelajaran saya Bu. Bagus sekali itu Bu Erna. Jadi memodifikasi pembelajaran supaya anak itu lebih tertarik, nggih. Iya Bu. Kemudian masih ada rencana lain nggak Bu selain yang Ibu utarakan tadi? Dari rencana
hasil dari rencana yang akan saya terapkan tadi, kalau murid tersebut masih mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, maka nanti saya akan berbicara dari hati ke hati dulu selaku saya guru untuk bimbingan konselingnya. Saya akan memanggil anak tersebut dan mengajaknya berbicara secara terbuka, Bu, biar dia mau jujur apa yang mendasari dia melakukan sikap-sikap seperti itu. Ya, itu sudah sangat bagus Bu Erna. Jadi apa yang akan Bu Erna lakukan setelah itu? Kira-kira Bu Erna akan merencanakan kapan akan dimulai? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan tadi mulai besok, Bu. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran yang menarik dengan gaya dan metode yang berbeda. Dan ke depan semoga murid saya tersebut ada perubahan dalam berperilaku dan bersikapnya. Dan kalau belum berhasil, ini rencana alternatif saya akan mencoba untuk menyentuh hati anak itu, Bu. Bagus sekali Bu Erna. Dari semua yang Bu Erna jelaskan tadi sangat bagus ya. Kemudian coba Iya, Bu Jumani. Terdengarkah suara saya, Bu Jumani? Kayaknya sinyalnya Bu Jumani kurang bersahabat, Bu. Iya. Iya. Pembelajaran menjadi nyaman, Bu. Murid-murid menjadi tenang dan tertib dalam menerima materi di kelas saya. Paling tidak anak tersebut tidak membuat ulah lagi, Bu. bagus sekali Bu Erna. Kemudian komitmen yang sangat bagus nih, saya sangat mendukung. Memang terkadang itu anak-anak memang perlu disentuh hatinya. Baiklah Bu Erna, semoga rencana Ibu berjalan dengan baik dan murid itu bisa mengikuti pembelajaran Bu Erna dengan semangat dan nyaman ya. Terima kasih Bu Jumani atas bantuan dan solusinya, Bu. Sama-sama Bu Erna. Bagaimana perasaan Bu Erna sekarang? Alhamdulillah, Bu, atas sudah saya merasakan lega, sudah bisa mengutarakan permasalahan saya dan sekarang sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah. Kira-kira masih ada yang perlu disampaikan lagi Bu Erna? Terima kasih, Bu. Tidak ada, Bu Jumani. Baiklah Bu Erna, sebenarnya saya sangat senang sekali membersamai Bu Erna. Semoga nanti di pertemuan di berikutnya saya sudah mendapatkan kabar yang baik tentang anak tersebut sudah menjadi anak yang baik, tidak berulah lagi. Bu Erna bisa mengajar dengan nyaman, keadaan pembelajaran tenang, tertib dan menyenangkan. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama, Bu Jum. Ya, baik Bu Jumani, tadi luar biasa untuk coachingnya bersama Bu Erna, sangat bagus. Saya sangat mengena dan sampai pada titik temu solusi permasalahan yang dialami Bu Erna. Secara keseluruhan saya sudah melihat present atau kehadiran penuh yang sudah dilakukan oleh Bu Jumani tunjukkan, mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa empati yang saya lihat, dan juga sudah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot
Untuk itu Bu Jumani sambil evaluasi tadi alur tirta yang telah Bu Jumani lakukan untuk Bu Erna, untuk secara garis besarnya apa ya Bu alur tirta yang sudah Bu Jumani lakukan tadi? Saya menggunakan alur tirta yang pertama yaitu tujuan Bu. Tujuan kita mengadakan coaching ini. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi dari permasalahan yang dihadapi Bu Erna. Kemudian ada rencana aksi, jadi rencana dari solusi yang telah ditemukan, kita temukan bersama dalam menghadapi anak yang punya ulah tadi. Kemudian tanggung jawab yaitu penyelesaian atau akhir dari pelaksanaan rencana Bu Erna, Bu. Ya, bagus sekali untuk Bu Jumani dan Bu Erna. Kalau saya bisa memberikan skala penilaian antara 1 sampai 4, saya akan memberikan skala 4, luar biasa untuk coaching hari ini. Mungkin untuk coaching-coaching ini bisa dilanjutkan untuk yang lain, misalkan permasalahan baik itu murid atau guru dan sebagainya. Selamat sekali lagi untuk Bu Erna dan Bu Jumani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Bu Giyatmi? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Erna? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kita hari ini akan praktek coaching ya. Dari kita perkenalkan dulu, nama saya Sri Jumani SPDSD dari SDN 02 Waru Kecamatan Kebak Kramat. Di sini saya sebagai pengamat. Kemudian teman saya Bu Sugiyatmi, monggo. Ya, saya Sugiyatmi dari SDN 03 Bejen. Saya sebagai kosi. Lanjut Bu Erna. Ya, saya Erna Triana Hesti, unit kerja SD Negeri 3 Popongan. Di sini saya berperan sebagai coach. Baik Bu Erna. Saya mau bertanya dulu kepada Bu Erna untuk persiapan coaching pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Bu Erna? Perasaan saya bahagia Bu, bisa membersamai teman saya nanti yang akan melakukan coaching. Alhamdulillah. Untuk persiapan coaching hari ini yang dipersiapkan Bu Erna sudah siap? Insya Allah Bu, insya Allah sudah. Apa saja yang sudah Bu Erna persiapkan? Di sini saya akan menyiapkan dalam hal nanti, karena di sini peran saya sebagai coach. Di sini saya sesuai alur tirta, saya akan mengapresiasi apapun yang curahan hati coach, dan saya juga bersifat terbuka agar coach bisa mengeksplor semua permasalahannya dengan baik, berusaha menjadi pendengar yang baik, dan semoga nanti terjalin komunikasi yang interaktif. Amin, amin, amin. Semoga praktek coaching kita hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kepada Bu Erna dan Bu Sugiyatmi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam, Bu Gi. Ya. Apakah Bu Erna ada waktu luang hari ini ya Bu? Ada Bu Giyatmi. Kenapa Bu Gi? Kok sepertinya hari ini Bu Gi sedih? Iya Bu, mohon maaf ya Bu Erna. Saya jadi mengganggu aktivitas Bu Erna pada pagi hari ini.
Tidak apa-apa, Bu Gi. Monggo, ada Hmm, apa, Bu? nggih. Begini Bu Irna, saya perlu seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya. Apakah Bu Irna bisa membantu saya ya? Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Dan apakah yang Bu Gi inginkan nanti dari obrolan kita hari ini? Iya. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu Irna. Masalahnya apa ya, Bu Gi? Bisa ceritakan yang Ibu Gi rasakan? Iya. Eh, Begini Bu Irna. Bu Irna ingat kan beberapa hari yang lalu saya kan supervisi kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas, Bu. Oh, iya iya. Loh, kok bisa ya, Bu ya? Apa yang membuat Bu Gi mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya ya Bu, masalahnya itu tidak terlalu luar biasa sih Bu. Hmm, lah, emang permasalahannya apa ya, Bu ya? Saya ini ditegur karena terkait dengan proses mengajar saya Bu. Proses mengajar Ibu yang bagaimana? Kok saya kurang paham. Bisa Ya, dijelaskan, Bu? ya. Begini Bu, Bapak pengawas itu tampak keberatan ketika saya mengajar saat itu tanpa menggunakan buku teks Bu. Hmm, beliau itu berarti keberatan ketika Bu Gi mengajar tanpa buku teks. Oke. Bagaimana tanggapan Bu Gi saat pengawas menyampaikan hal itu? Hmm, ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar biasanya menggunakan berbagai sumber, Bu. Tidak hanya dari buku teks, saya memakai buku perpustakaan dan yang lainnya. Yang penting mengacu pada kurikulum kan, Bu. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa kurang berkenan, Bu. Oh, iya iya. Jadi masalahnya begitu gitu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bu Gi. Selama ini apa yang sudah Bu Gi lakukan dalam memberi pembelajaran murid-murid Bu Gi? Ya, begini Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya menggunakan berbagai sumber belajar, seperti menggunakan buku referensi di perpustakaan, melihat lingkungan sekitar, melihat tayangan video, bahkan sekolah kita kan sudah beberapa kali pembelajaran di luar kelas dan masih banyak lagi Bu. Hmm, Lah terus kenapa Bu Gi tidak menggunakan buku teksnya, Bu? Karena menurut saya dari sumber belajar yang selama ini saya gunakan sudah memudahkan anak-anak dalam belajar. Anak-anak juga termotivasi. Yang penting kan adalah mengacu pada kurikulum. Bukannya begitu sudah cukup ya Bu Erna? Oh iya, sebetulnya itu sudah bagus sekali, Bu Gi. Lalu, bagaimana terkait hasil belajar siswanya, Bu? Seperti yang kita ketahui, karakter anak itu kan berbeda-beda. Gaya belajarnya pun juga berbeda-beda, Bu. Ya Bu Erna, ya saya nggak kepikiran ke sana ya Bu. Selama ini sih memang ada beberapa anak yang hasilnya kurang maksimal sih Bu. Nah, itulah, Bu Gi, pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan pengawas kemarin itu supaya Bu Gi menggunakan buku teks sebagai sumber belajar yang lain. Ya, kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya Bu. Ya.
sekarang setelah Bugi sudah bercerita, bagaimana perasaan Bugi sekarang? Terus terang saya merasa kurang nyaman, jadi resah sih Bu Erna, di rumah jadi kepikiran, terus malah jadi terbebani, dan merasa seperti ada yang mengganjal, begitu Bu. Dan belum plong gitulah Bu. Lalu, apa yang menyebabkan Bugi merasa tidak nyaman selama ini? Saya merasa tidak nyaman dan resah karena beliau, Pak Pengawas, menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Kepala Sekolah kita kan Bu. Saya takut di kemudian hari jadi masalah lagi. Gimana ya Bu, saya jadi kepikiran itu terus. Oh, oke. Begitu ya, Bugi. Nah, jika saya dapat menyimpulkan, yang menyebabkan Bugi demikian tadi, itu karena Ibu disupervisi oleh pengawas, yang mana Bugi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian, ketika pengawas mengingatkan Bugi, Bugi memberikan argumen sehingga hal itu yang menyebabkan pengawas tadi merasa kurang berkenan, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Dan akhirnya itulah yang membuat Bugi jadi kepikiran selama ini. Iya ya Bu Ena, kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah lagi tidak ya Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, untuk masalah Bugi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri ketika nanti kepala sekolah Bugi memanggil, Bugi siap menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Nah, seperti Ibu ceritakan semua alurnya kepada Ibu Kepala Sekolah. Jika ada teguran dari Kepala Sekolah. Gitu, Ibu. Iya. Semoga tidak ada teguran lagi deh Bu. Semoga Bu, dari yang sudah kita bahas tadi, lantas apa rencana Bugi ke depannya? Saya berniat menemui Ibu Kepala Sekolah untuk membicarakan hal, barangkali nanti beliau akan memberikan solusi Bu Irna. Ya. Terus ada hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan mungkin? Saya juga akan mencoba menemui Bapak Pengawas. Saya akan meminta maaf kepada Bapak Pengawas. Kemudian terkait proses belajar saya akan memasukkan buku teks untuk digunakan sebagai sumber belajar. Sekaligus saya mau bertanya sebenarnya bagaimana proses belajar mengajar yang baik itu, Bu. Nah, luar biasa Bu, itu sangat bagus dan saya setuju dengan langkah yang Bu Giatmi akan ambil ini. Ya, alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah merasa agak lega perasaan saya atas apa yang telah Bu Irna sarankan kepada saya. Alhamdulillah Bugi kalau begitu. Nah, langkah yang Ibu persiapkan tadi, terus komitmen yang akan Bugi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Ya, kalau dalam proses mengajarnya tentu saja akan tetap mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk di dalamnya penggunaan buku teks sebagai sumber belajar, Bu. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Bugi untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga saya masih agak bingung, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bu Enda, karena Bu Enda mengajar kelas yang sama dan jenjang yang sama, karena di sekolah saya ada kelas paralel, Bu Enda. Oh iya,
bagus sekali itu rencana Bu Gi, sudah bagus itu Bu. Dan semoga kedepannya semua berjalan lancar semuanya ya Bu Gi. Ya, terima kasih ya Bu Irna atas waktu yang Bu Irna berikan kali ini. Mau mendengarkan keluh kesah saya sekalian mau pamit untuk mengajar lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Gi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah proses closing berjalan dengan lancar nih. Jadi di sini saya akan memberikan umpan balik yang pertama. Alhamdulillah proses closing berjalan lancar. Masih menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Koas sudah menjalankan alur tirta bersifat terbuka dan menggunakan sistem AMOM dalam menuntun KOSI sehingga KOSI bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab semua sudah berjalan dengan baik. Semoga proses closing dengan alur tirta ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita, khususnya di kelas kita. Demikian umpan balik dari saya selaku pengamat. Semoga kedepannya proses closing kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sini kita akan melakukan percakapan coaching, yaitu saya sebagai pengamat. Perkenalkan, saya Irna Trana Hesti, unit kerja SD Negeri 3 Popongan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar, dengan pengajar praktik Bapak Haryanto dan fasilitator Ibu Wiwi Intarti. Di sini yang berperan sebagai coach, monggo saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Jumani SPDSD dari SDN 02 Waru, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar, CBP Angkatan 7, dengan pengajar praktek Ibu Hidayati MPD dan fasilitator Ibu Wiwi Intarti SPD. Ya, terima kasih. Lanjut ke coach, monggo. Ya. Dan saya Ibu Sugiatmi dari SDN 03 Bejen dengan fasilitator Ibu Wiwi Intarti dan pengajar praktik Bapak Haryanto. Di sini saya akan sebagai coach untuk Bu Sri Jumani. Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu. Baiklah, ini untuk sebagai permulaan. Saya mau bertanya sedikit untuk Bu Sri Sugiatmi. Ibu, Anda di sini berperan sebagai coach. Apa yang Ibu persiapkan untuk percakapan coaching alur tirta ini? Iya, saya akan mempersiapkan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, tentunya sesuai yang akan Ibu Sri Jumani sampaikan. Dan di situ saya akan present, juga saya akan menjadi pendengar aktif, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Irna. Iya, dari begitu banyak persiapan yang Ibu lakukan, perasaan Ibu bagaimanakah yang dirasakan sekarang? Alhamdulillah saat ini saya merasa bahagia Bu dan juga sehat. Ya. Terima kasih. Sekarang silahkan dilanjutkan untuk percakapan coaching hari ini. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Gi, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Sri Jumani, selamat pagi juga. Apa kabarnya Bu Jumani? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana kabar Bu Gi?
Alhamdulillah baik juga Bu. Bagaimana dengan kabar anak-anak di sekolah Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu, ini masih mempelajari tema 8. Maaf Bu Giatmi, jika berkenan saya mau membicarakan sebuah unek-unek saya Bu, apakah Ibu ada waktu? Ada Bu, saya siap. Bu Sri Jumani mau bicara apa? Silahkan, dengan senang hati selalu ada waktu untuk Bu Jumani. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Ada apa ya Bu Jumani? Apa yang bisa saya bantu Bu? Ya Bu, saya ada sedikit permasalahan tentang murid saya yang saya hadapi di kelas Bu. Ya, permasalahan apa ya Bu? Coba Bu Sri Jumani ceritakan atau jelaskan kepada saya. Di kelas saya itu ada satu anak yang berperilaku kurang sopan Bu. Anak tersebut suka berbicara kotor dan menggoda teman-temannya. Bahkan anak itu tidak hanya di kelas saja nakal, namun berlaku kurang sopan juga terhadap anak kelas lain maupun guru-guru yang lain. Oh, jadi itu permasalahannya. Di kelas Bu Jumani ada anak yang berperilaku kurang sopan. Baik Bu, saya akan mencoba membantu permasalahan Bu Jumani. Terima kasih banyak Bu Giatmi atas bantuannya. Lalu apa yang Bu Jumani harapkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya berharap dengan percakapan kita hari ini saya dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah saya tersebut Bu. Iya, menurut Bu Jumani, mengapa anak tersebut berperilaku kurang sopan? Sekarang maunya bagaimana? Apa tujuan yang diharapkan dari percakapan kita ini, Bu? Menurut pengamatan saya, anak tersebut kurang sopan karena sering melihat HP, Bu. Selain itu mungkin karena pengawasan orang tuanya yang kurang karena kedua orang tuanya sibuk bekerja, Bu. Oh, jadi menurut Bu Jumani, anak tersebut sering melihat HP dan kurang pengawasan dari orang tua ya Bu ya? Benar Bu. Ya, kalau diibaratkan dalam sebuah level angka, menurut Bu Jumani, anak tersebut ada di level berapa ya Bu ya? Menurut saya ada di level 4 Bu. Iya. Lalu Bu Jumani berharap anak tersebut bisa berubah pada level berapa Bu? Saya berharap bisa berubah di level 8 Bu. Mengapa tidak di level 10 Bu? Harapan saya memang di level 10 Bu, dan saya akan berusaha mencapai level. Aduh. Harapan saya memang di level 10 Bu, dan saya akan berusaha mencapai level 10. Namun harapan saya tercepat anak tersebut bisa berubah walaupun tidak instan. Oh begitu. Nah sekarang menurut Bu Jumani, anak yang berperilaku baik itu yang seperti apa Bu? Menurut saya anak yang berperilaku baik itu anak yang bertutur kata sopan, santun, menghormati orang lain baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, tidak suka menggoda teman-temannya. Begitu Bu. Iya. Baik, jadi menurut Bu Jumani, anak yang berperilaku baik itu anak yang bertutur sopan, santun, menghormati orang lain di lingkungan sekolah maupun di rumah, tidak suka menggoda teman-temannya. Lantas, situasi ideal apa yang Bu Jumani inginkan? Saya ingin anak tersebut bisa berperilaku sopan, tidak berkata kotor lagi, menghormati orang lain, baik di sekolah maupun di rumah. Juga tidak suka menggoda teman-temannya, Bu. Iya,
Jadi Bu Jumani ingin anak tersebut bisa berperilaku baik, tidak berkata kotor lagi, menghormati orang lain baik di rumah dan di sekolah, juga tidak mengganggu teman-temannya, supaya murid Bu Jumani bisa berperilaku sopan. Apa saja yang perlu dilakukan oleh Bu Jumani? Pertama-tama saya akan mengikatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Saya juga akan mengajak murid-murid saya membiasakan budaya positif seperti berkata baik, santun, dan menghormati orang lain. Yang kedua, saya akan meminta bantuan guru-guru yang lain, khususnya guru mapel agama, untuk menasihati anak tersebut. Yang ketiga, saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya, menanyakan kebiasaan anak tersebut di rumah, dan bersama-sama berusaha mengubah perilaku anak tersebut. Nah, itu sudah bagus sekali Bu Jumani. Dari pernyataan itu, apa yang akan Bu Jumani siapkan? Saya akan membuat kesepakatan kelas, kemudian berkolaborasi dengan guru lain, khususnya guru agama, dan berkomunikasi dengan orang tuanya, baik melalui WA maupun meminta datang ke sekolah, Bu. Iya, apa masih ada rencana lain, Bu Sri Jumani? Kalau rencana yang saya utarakan tadi belum berhasil, saya akan mendiskusikannya dengan kepala sekolah dan teman-teman yang lain, Bu. Iya, itu sudah sangat bagus Bu Sri Jumani. Jadi, apa yang akan Bu Jumani lakukan setelah ini? Kapan Bu Jumani akan memulainya itu, Bu? Saya akan melaksanakan rencana saya besok pagi, Bu. Kalau belum berhasil, saya akan melakukan rencana selanjutnya dengan memanggil siswa tersebut. Saya akan coba menyentuh hatinya. Iya, bagus sekali Bu Jumani. Dari semua yang Bu Jumani jelaskan, apa indikator keberhasilan Bu Jumani dari permasalahan ini? Saya berharap murid tersebut bisa berperilaku yang sopan, bertutur kata yang baik, bisa belajar bersama dengan teman-temannya dengan nyaman, dan teman yang lain tidak merasa terganggu lagi, Bu. Iya, bagus. Komitmen yang sangat bagus, Bu. Saya sangat mendukung. Baiklah Bu Jumani, semoga rencana Bu Jumani berjalan dengan baik dan lancar, murid-murid bisa berubah, Bu Jumani tetap semangat, karena semua masalah pasti ada penyelesaiannya, Bu. Terima kasih banyak juga Bu Giatni atas bantuan dan solusinya. Ya, sama-sama Bu Jumani. Bagaimana perasaan Bu Jumani sekarang? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega sudah bisa mengutarakan permasalahan saya dan bisa menemukan solusinya. Iya, alhamdulillah sudah cukup Bu Jumani. Apa masih ada lagi yang ingin Bu Jumani sampaikan? Alhamdulillah tidak ada Bu, terima kasih. Iya, baiklah Bu Jumani. Sebenarnya saya sangat senang bisa membersamai Bu Jumani. Semoga di pertemuan berikutnya ada kabar baik dari Bu Jumani. Murid-murid bisa belajar dengan tenang, tertib, dan menyenangkan. Terima kasih Bu Jumani. Sama-sama juga Bu Giatni, saya juga berterima kasih atas kelonggaran waktunya dan telah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Iya, sama-sama Bu Jumani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Giatni dan Bu Jumani. Saya akan memberikan umpan balik terkait dengan percakapan coaching tadi. Di sini, coaching sudah bagus sekali untuk coachnya dalam tujuannya. Beliau sudah baik sekali menyampaikan pembuka sehingga coaching dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Dan untuk identifikasi,
pertanyaan yang disampaikan coach itu sudah bersifat terbuka, mampu mengeksplor coach untuk memberikan respon dengan lancar, sehingga untuk potensi dan alternatif solusinya tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik, luar biasa tadi. Untuk rencana aksinya, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach, dan coach membuat coach dapat mengeksplor jawaban sehingga menjadi jawaban yang spesifik. Dan terakhir, untuk tanggung jawab, mengarahkan coach, membangun komitmen, dan coach sendiri telah membuat komitmen secara mandiri berbasis model delta tadi. Terima kasih. Untuk hari ini, kegiatan ini, percakapan coaching ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.